Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis time series dan forecasting data keuangan yang beranggotakan Pertamawati, NIM 19082050005, Arif Adiwintoro, NIM 19082050010, Natasha 19082050015. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pertamawati, kemudian dilanjut oleh Arif Adiwintoro, dan terakhir akan disampaikan oleh Natasha. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Pertamawati dengan NIM 1908205005. Analisis time series dan forecasting data keuangan. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Analisis time series. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian, kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Seperti tabel di berikut ini adalah contoh perbandingan ROA PTA dengan ROA industri. Dalam analisis time series, perubahan-perubahan struktural yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Perubahan-perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan antara lain: 1. Peraturan pemerintah, 2. Perubahan kompetisi, 3. Perubahan teknologi, dan 4. Akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah contoh tabel sebuah data time series penjualan PTA dan PTB. Lalu, 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi, yang kedua, pendekatan statistik, dan yang ketiga, pendekatan visual. 1. Time series index. Teknik ini bisa menggunakan angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, disusun dan disajikan dalam rentang waktu berseri, misalnya 5 atau 10 tahun. Jika laporan ini dikonversi menjadi angka indeks, maka menjadi laporan indeks berseri. Semua laporan keuangan yang dibandingkan secara berseri dikonversikan ke indeks. Untuk menentukan indeks ini, maka menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini dipilih menurut kriteria tertentu. Misalnya, dipilih tahun pendirian sebagai tahun dasar, atau tahun tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu momen penting agar kita lebih mudah dan lebih cepat melakukan perbandingan dengan indeks tahun lainnya. Saya Arif Adiwintoro akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pertamawati. 2. Analisa tren. Analisa tren ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Teknik analisa ini biasanya dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa yang berikutnya. Berdasarkan data historis itu, dicoba melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Analisa tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Untuk melakukan analisa trend series berindeks, dalam arti untuk hal-hal tertentu bisa dipakai dalam teknis tren ini, maka dapat melakukannya melalui yang pertama, metode statistik dengan cara menghitung garis tren
dari laporan keuangan beberapa periode, dan yang kedua, menggunakan angka indeks. Langkah-langkah untuk melakukan analisa tren berindeks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini ditentukan dengan melihat arti suatu tahun, bisa tahun pendirian, tahun perubahan, atau reorganisasi, dan tahun bersejarah lainnya. Pos-pos laporan keuangan tahun dasar dicatat sebagai indeks 100. Yang kedua, menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Yang ketiga, memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal terjadi berdasarkan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisa. Dan yang keempat, mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan itu. Selanjutnya, yang ketiga ada komponen data time series. Yang pertama ada tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap timbulnya fluktuasi siklus. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Misalnya karena peristiwa tertentu, seperti Lebaran dan Tahun Baru. Jika karena cuaca, yakni cuaca musim hujan dan kemarau. Yang keempat ada ketidakaturan atau irregularities. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang muncul tidak teratur dalam jangka waktu pendek. Misalnya, gudang perusahaan terbakar, akibatnya keuntungan perusahaan pada periode itu terpengaruh. Mengukur pengaruh tren. Tren suatu data dapat dilihat dengan cara yang pertama, menggambar dengan tangan, yaitu dengan cara menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Kelebihannya sangat praktis dan sederhana. Kelemahannya kurang konsisten atau subjektif. Yang kedua, menggunakan model matematika atau metode Least Square, yaitu menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Kelebihannya objektif, kelemahannya terlalu mekanistis. Selanjutnya, tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal, beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalnya suatu produk baru diluncurkan, perusahaan pada awal periode akan sangat cepat. Kemudian, memasuki tahap kedewasaan, perusahaan tersebut akan semakin melambat. Di samping adalah rumus tren sebagai proyeksi. Baik, yang selanjutnya ada analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus dapat dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut. Persen tren sama dengan Y dibagi YT dikali 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Yang selanjutnya ada analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman
dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mengalokasikan anggaran penjualan tahunan ke dalam kuartalan, di mana penjualan kuartalan dipengaruhi oleh musim. Analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat tren, siklus, atau ketidakteraturan lebih jelas. 4. Metode-metode peramalan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada univariate mekanis dan non-mekanis. Yang kedua, ada multivariate mekanis dan non-mekanis. Untuk bagian pertama, univariate mekanis, yang pertama ada model rata-rata bergerak. 2. Model Bok-Jenkins univariate. Dan untuk non-mekanis univariate, pendekatan visual. Dan untuk multivariate mekanis, yang pertama model regresi, yang selanjutnya ada model fungsi transfer, dan yang terakhir ada Bok-Jenkins. Untuk non-mekanisnya, pendekatan analis sekuritas. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Sedangkan dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antara variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam diperkiraan data. Yang selanjutnya ada pendekatan analis sekuritas multivariate untuk forecasting. Untuk yang kelebihannya, yang pertama, 1. Mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. 2. Mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. 3. Mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Untuk yang kelemahannya, 1. Biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya. 2. Ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. 3. Analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bias, misal karena tekanan agar sesuai dengan konsensus forecast. 4. Analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut. Yang terakhir ada pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Untuk yang kelebihan, yang pertama, 1. Kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. 2. Tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. 3. Biaya relatif lebih rendah. 4. Mudah diperbarui. 5. Kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Yang kelemahannya, 1. Jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misal pada perusahaan yang baru berdiri. 2. Laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. 3. Sulit mengomunikasikan hasil analisis kepada luar, terutama dalam hal metodologinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan reply di LNS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.